Assalamualaikum solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Ustadzah menyampaikan materi, Ustadzah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustadzah Aulia Nisa Arofani. Kalian bisa memanggil Ustadzah Nisa. Pada video ini kita akan belajar tentang materi surah An-Nasr. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr menceritakan tentang Fathu Makkah. Arti Fathu Makkah adalah pembukaan atau penguasaan kota Makkah. Pada waktu itu, kota Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Makkah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Makkah dengan damai. Nabi mengajak semua orang Makkah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Makkah menerima ajakan Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Makkah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian orang Islam tidak takut lagi dengan orang kafir. Bagaimana anak-anak? Sudah paham atau belum dengan ceritanya? Semoga sudah paham ya solihah. Setelah kita mengetahui sejarah surah An-Nasr, mari kita belajar membaca surah An-Nasr. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak solihah, mari kita perhatikan panjang pendek bacaan berikut. Ayat pertama, Iza, panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Jaa, panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Ayat kedua, waro'aita, dibaca ai, bukan ai. Yadkhuluna, huruf kho berada pada pangkal tenggorokan. Ayat ketiga, fasabbih rabbika, huruf bertasydid dibaca rangkap atau ditekan dan tidak ditahan. Nah, setelah kita belajar membaca surah An-Nasr dengan benar, Ustadzah akan menyampaikan hal-hal penting yang harus anak-anak ingat. Yang pertama, surah An-Nasr artinya pertolongan Allah. Yang kedua, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, turun di kota Makkah tetapi termasuk surat Madaniyah. Yang dimaksud surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Kemudian yang ketiga, surah An-Nasr adalah surat yang ke-110, turun setelah surat At-Taubah. Selanjutnya, pokok-pokok atau isi yang terkandung dalam surah An-Nasr yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman agar selalu bertasbih dan memujinya serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga surah An-Nasr menceritakan agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia. Baiklah anak-anak, belajar surah An-Nasr pada video ini sudah selesai. Semoga kalian mengerti dan bisa mengamalkan kandungan dari surah An-Nasr. Tetap semangat belajar di rumah solihah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.